Oke, semuanya sudah bisa lihat ya. Baik, selamat datang di sesi 40 Ikatan Alumni KSR SA Unggul. Hari ini tema kita adalah persiapan menghadapi dunia kerja dari CV, interview, dan pelaksanaan psikotesnya dengan saya sendiri pemateri Rahma Nurul Husni, Sarjana Psikologi Universitas Esa Unggul angkatan 2012 dan di KSR sendiri angkatan ke-13 dengan nama angkatan Patilas Kabut Purnama. Untuk saat ini status saya mantan salah satu staf di perusahaan outsourcing. Sekarang mari kita mulai. Yang pertama adalah CV. Seperti yang teman-teman tahu, untuk CV ini sendiri akan diminta ketika kita akan melamar suatu pekerjaan. Karena ketika ada lowongan pekerjaan, pasti teman-teman diminta untuk mengirimkan yang pertama surat lamaran, kemudian di belakangnya akan dicantumkan CV. CV itu sendiri adalah dokumen yang ditulis dengan tujuan yang khusus dan sebagai penunjang surat lamaran. Kemudian sumber informasi yang memudahkan pengambilan keputusan bagi pencari kerja. Dan informasinya juga disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kemudian, hal yang harus diperhatikan di dalam CV adalah yang pertama, data pribadi. Data pribadi itu mencakup nama lengkap, kemudian tanggal lahir, agama, status pernikahan, usia, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan CV, misalnya untuk melamar di PT Bank Rakyat Indonesia, jabatan frontliner atau customer service, seperti itu. Biasanya selalu dicantumkan tujuannya. Kemudian data pendidikan terakhir itu yang paling penting, misalnya S1 sarjana ekonomi di universitas mana. Lalu data pengalaman kerja. Nah, mengapa pengalaman ini penting? Nah, pengalaman ini perlu dilampirkan, baik itu pengalaman kerja tetap, freelance boleh, magang boleh, kerja harian, atau mungkin pengalaman menjadi volunteer, itu juga boleh. Semuanya ini akan menjadi nilai tambah seorang kandidat, dikarenakan hal itu mampu menggambarkan bagaimana gigihnya si calon pekerja ini dalam bekerja dan seberapa rajinnya dia. Kemudian semakin banyak pengalaman, maka semakin banyak juga yang dia kuasai. Seperti itu. Nah, walaupun misalnya pengalaman yang dia miliki itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang saat ini dia lamar. Misalnya dia mau melamar sebagai teller, tapi pengalaman kerjanya pernah menjadi misalnya freelance photographer, itu nggak apa-apa. Artinya dia menunjukkan bahwa dia memiliki bakat yang lain, bakat lebih, seperti itu. Kemudian, apa saja kesalahan dalam pembuatan CV? Yang pertama adalah salah ketik atau typo. Nah, ini biasanya kalau kita tidak teliti atau tidak hati-hati dalam penulisannya. Yang paling fatal kenapa typo itu bisa bermasalah adalah typo dalam penulisan nomor telepon atau nomor handphone atau mungkin email. Nah, jika seandainya teman-teman melampirkan CV tapi nomor handphonenya ternyata salah, jadi teman-teman tidak bisa kita hubungi. Kemudian setelah kita tidak bisa menghubungi, teman-teman juga tidak melampirkan email misalnya. Kemudian juga tidak melampirkan media sosial. Jadi kita tidak bisa memanggil teman-teman untuk selanjutnya. Kemudian tata bahasanya yang mungkin tidak baku. Jadi kalau bisa gunakanlah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian penggunaan font di dalam penulisan CV juga penting. Misalnya bisa gunakan Calibri atau Times New Roman. Jangan gunakan misalnya font komik atau font lain-lainnya yang mungkin akan sulit untuk dibaca atau misalnya terlalu tebal atau terlalu tipis seperti itu. Jadi usahakan gunakan font yang standar yang mudah untuk dibaca. Kemudian halaman CV terlalu banyak. CV itu biasanya hanya terdiri dari 2-3 halaman. Jadi, jika terlalu panjang, itu juga sebenarnya tidak baik. Gitu. Kemudian kesalahan selanjutnya dalam pembuatan CV itu sendiri, yaitu menggunakan satu CV untuk
semua lamaran yang teman-teman ajukan. Jadi sebaiknya satu CV ya untuk satu perusahaan seperti itu. Karena di dalam satu CV pastinya teman-teman di sana mencantumkan untuk melamar di PT ini, kemudian jabatan ini, kemudian disesuaikan juga pengalaman teman-teman dengan jabatan yang akan dilamar. Seperti itu. Kemudian perbedaan CV sama resume. Nah, ada perbedaan nih ketika teman-teman ingin melampirkan, memasukkan berkas lamaran antara CV dengan resume. Kalau CV itu biasanya berisi lebih banyak informasi, termasuk hobi, bakat, minat, dan lainnya. Sedangkan resume ini lebih singkat, biasanya hanya berisi latar belakang pendidikan, kemudian pengalaman kerja, organisasi, dan skill-nya. Misalnya di sini di resume ini ada chart skill, misalnya skill kemampuan komputernya, skill kemampuan bahasa Inggrisnya, seperti itu. Sedangkan di CV lebih seperti bisa berbahasa Inggris dengan skor TOEFL sekian, kemudian terus sertifikat pengalaman training yang sudah pernah dilaksanakan, ada training A, B, C, D, itu lebih dijelaskan dengan lebih dijelaskan lagi beserta dengan tahun pelaksanaannya, kemudian dimulai trainingnya dari kapan sampai kapan, seperti itu. Dan juga kalau CV lebih luas cakupannya, sedangkan resume lebih kecil cakupannya karena resume biasanya hanya terdiri dari 1 halaman saja. Kalau CV bisa 2-3 halaman. Kemudian selanjutnya tips membuat CV yang menarik. Yang pertama pastinya singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele. Cantumkanlah data diri seperti identitas diri, pendidikan, dan pengalaman berorganisasi. Nah, ini penting nih, apalagi khususnya buat teman-teman yang statusnya mungkin masih mahasiswa, mumpung masih ada waktu, kalau bisa ikutlah berorganisasi, baik itu BEM atau kegiatan di fakultas, atau mungkin orsitom yang ada di kampus, ikuti pengalaman organisasi, karena pengalaman berorganisasi ini bisa kita cantumkan di dalam CV nantinya ketika teman-teman sudah lulus. Kemudian ada summary profile, tujuan karir, pengalaman kerja, penghargaan yang pernah diterima, baik itu akademis maupun non-akademis. Kemudian untuk fresh graduate, cukup 1-2 halaman saja. Kemudian setelah di belakang CV itu, silakan teman-teman lampirkan ijazahnya, ijazah terakhir, misalnya ijazah S1, kemudian sertifikat atau training yang dimiliki misalnya dari organisasi, misalnya sertifikat dari PMI atau KSR, atau mungkin sertifikat dari fakultas. Kemudian juga bisa dilampirkan surat rekomendasi dari organisasi atau perorangan. Perorangan ini biasanya lebih ke orang-orang yang memiliki jabatan yang cukup bisa disegani, misalnya dekan fakultas, atau mungkin dosen pembimbing, atau mungkin manajer perusahaan sebelumnya, seperti itu. Kemudian membuat CV, pilih template yang pas, kemudian desainnya yang menarik, isi data diri yang bersifat personal, nama, tempat tanggal lahir, status perkawinan, riwayat pendidikan. Tambahkan juga informasi kontak seperti detail nomor telepon, email, dan medsos. Nah, ini saya pernah pengalaman waktu di perusahaan kemarin. Jadi ketika ada berkas lamaran yang masuk, ternyata orang tersebut tidak mencantumkan nomor handphonenya. Nah, ketika tidak ada nomor handphone, biasanya kita akan mencari option yang kedua, yaitu email. Nah, ketika teman-teman mungkin lupa mencantumkan nomor telepon, kami para HRD biasanya akan menghubungi via email. Namun, jika email tidak ada, namun ada medsos, maka kami bisa menghubungi melalui medsos juga. Tapi jika tiga-tiganya teman-teman lupa mencantumkan nomor telepon, lupa mencantumkan email dan medsos, jadinya jangan berharap kalau akan dipanggil lagi karena tidak ada kontak yang bisa dihubungi oleh perusahaan tersebut. Kemudian menggunakan foto formal. Foto formal yang dimaksud ini adalah foto studio, bisa, atau mungkin foto yang teman-teman menggunakan, misalnya laki-laki menggunakan jas dan dasi, untuk perempuan menggunakan
menggunakan jas, kemudian hijab yang rapi juga kalau berhijab, atau jika tidak berhijab, rambutnya ditata yang rapi, dan jangan gunakan foto selfie, karena kesannya tidak profesional. Kemudian ceritakan tentang diri, baik itu kelebihan, kekurangan, kemudian cara mengatasi kekurangan, kemampuan teman-teman, pencapaian, dan lain-lain. Lalu ekstra tips nih. Yang pertama, CV itu kalau bisa diketik. Bukan kalau bisa, tapi harus diketik. Karena kalau diketik lebih mudah untuk dibaca dibandingkan ditulis tangan. Kemudian disarankan dalam bahasa Inggris. Karena ketika teman-teman menuliskan di dalam bahasa Inggris, itu adalah nilai plus yang bisa kita berikan kepada teman-teman, bahwa bisa jadi teman-teman memiliki kemampuan bahasa Inggris yang lebih. Kemudian KTP boleh dilampirkan, tapi jika diminta di dalam rincian permintaan di dalam daftar lowongan itu. Misalnya lampirkan, kirimkan surat lamaran, CV, KTP, dan lain-lain, maka teman-teman silahkan lampirkan KTP. Tapi jika tidak diminta, maka tidak dikirim juga tidak masalah. Kemudian gunakan kertas putih, jangan gunakan kertas berwarna, atau mungkin kertas yang tebal seperti kertas sertifikat seperti itu. Cukup gunakan kertas, misalnya kertas A4 berwarna putih. Kemudian gunakan amplop yang rapi, agar berkas teman-teman di dalam amplop tersebut juga aman, tidak terlipat, seperti itu. Kemudian di bagian kanan atasnya boleh dituliskan private dan confidential, dan juga dituliskan jabatan yang dilamar, misalnya frontliner atau misalnya admin, seperti itu dituliskan. Selanjutnya, setelah teman-teman siap menyiapkan CV, jangan lupa nih teman-teman, itu wajib untuk membaca ulang CV-nya. Saat menganalisis CV, bacalah seolah-olah teman-teman itu sendiri merupakan HRD-nya. Nah, kemudian nilai CV yang telah dibuat, apakah sudah cukup baik? Kalau seandainya belum, maka segera perbaiki. Dan buatlah semenarik mungkin dan semeyakinkan. Satu hal yang perlu diingat setelah membaca cara-cara membuat CV lamaran yang benar dan kreatif adalah CV merupakan gerbang perusahaan untuk mengenali kemampuan teman-teman sendiri dan membandingkan dengan kandidat yang lain. Jadi di CV itu kan biasanya teman-teman mencantumkan pengalaman, pendidikan, kemudian bisa IPK, kemudian bisa juga sertifikat, maka kami akan membandingkan dengan kandidat yang lain. Kemudian kita lanjut, nah ini contoh ya teman-teman, CV bagaimana mahasiswa baru yang baru lulus fresh graduate melamar kerja versus orang-orang yang sudah berpengalaman di dunia bekerja. Biasanya nih fresh graduate akan melamar kerjaan tanpa lihat job desk dan requirement-nya. Jadi mereka tuh punya prinsip, ya udah yang penting kerja dulu. Tapi mereka tidak melihat job desk-nya apa saja yang harus dilakukan nanti pada saat bekerja. Berbeda dengan orang-orang yang sudah berpengalaman. Orang-orang yang berpengalaman biasanya akan sangat memperhatikan job desk-nya. Kemudian requirement-nya apakah sesuai dengan minatnya, apakah sesuai dengan background-nya, seperti itu. Lalu, fresh graduate juga setelah melamar pekerjaan di satu perusahaan, mereka akan gelisah menunggu kabar. Mereka akan menunggu 1 minggu, 2 minggu, kenapa belum dihubungi, seperti itu. Sedangkan orang-orang yang berpengalaman biasanya lebih cenderung ketika sudah meletakkan berkas lamaran di satu perusahaan, sambil menunggu, dia akan memasukkan berkas lamaran di perusahaan yang kedua. Sambil menunggu, dia akan memasukkan berkas lamaran ke perusahaan yang ketiga, seperti itu. Jadi, orang-orang yang berpengalaman biasanya lebih sabar untuk menunggu informasi dari perusahaan. Kemudian, fresh graduate, ketika tidak dihubungi oleh perusahaan, kecewanya bukan main kalau nggak lolos. Bahkan
mungkin akan komplain kepada perusahaan tersebut dan menanyakan alasannya kenapa dia tidak lolos, seperti itu. Sedangkan orang-orang yang berpengalaman sudah lebih bisa untuk memanage ekspektasinya ketika melamar pekerjaan, bahwa mungkin saja dia tidak lolos karena tidak sesuai dengan job requirement-nya atau seperti apa. Kemudian juga orang-orang yang berpengalaman sudah tahu harga yang pantas untuk dirinya sendiri dibandingkan anak yang baru yang pakai prinsip yang penting kerja dulu, seperti itu. Nah, di sini saya mencantumkan salah satu contoh screenshot percakapan antara kandidat dengan si HRD. Di sini yang di sebelah kiri ini screenshot WhatsApp ya. Malam Pak, kok saya nggak dipanggil interview kerja? Kemudian dibalaslah oleh HRD-nya. Malam, barangkali tidak qualify. Kemudian dijawab lagi, apa sih IPK-nya teman saya? Cuma 3,2 aja dipanggil. Saya 3,8 kok nggak dipanggil? Ah, emang dasarnya aja ini perusahaan nggak bisa milih berlian. Seleranya rendah. Bye. Oke, bagaimana menurut teman-teman? Nah, di sini bisa kita lihat bahwa si kandidat ini adalah fresh graduate. Dia benar-benar menunggu dan mengharapkan hasil dari seleksi administrasi, kemudian menghubungi si HRD dan komplain. Nah, bagaimana bisa kami memperkerjakan kamu yang bisanya hanya protes dan menuntut, serta tidak memiliki etika dalam berkomunikasi seperti ini. Karena IPK yang tinggi tidak menjamin kinerja seseorang itu baik. Jadi, saya minta, mungkin saran dari saya kepada teman-teman yang fresh graduate, bisa tingkatkan kemampuan dirinya menjadi kandidat yang terbaik, jangan hanya banyak protes seperti itu, karena sebenarnya tidak sopan ketika si kandidat komplain kepada perusahaan kenapa dia tidak dipanggil. Pada dasarnya, setiap perusahaan pasti akan menginformasikan tenggang waktu proses seleksi administrasi. Misalnya proses administrasi akan dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 atau selama 2 minggu. Dan ketika sudah lewat di tanggal 14, jika teman-teman tidak dihubungi, maka bisa jadi teman-teman belum lolos atau belum masuk kriteria. Namun, jika teman-teman sudah dihubungi, berarti teman-teman sudah masuk kriteria. Nah, tidak masuknya kriteria ini bisa berbagai macam alasan. Misalnya tidak sesuai dengan job desk, tidak sesuai dengan deskripsi teman-teman. Misalnya perusahaan membutuhkan kandidat pria dengan usia maksimal 25 tahun fresh graduate. Sedangkan yang melamar adalah perempuan dengan usia 22 tahun. Berarti sudah jelas bahwa si kandidat ini tidak diterima karena dari jenis kelaminnya saja sudah berbeda. Seperti itu. Jadi kepada teman-teman fresh graduate harus benar-benar diperhatikan requirement-nya dari lowongan yang dilamar. Kemudian kita lanjut. Hal yang harus dimiliki di dalam dunia kerja itu sendiri sebenarnya adalah skill, baik itu soft skill maupun hard skill. Kemudian kerjasama, jujur, beretika, dan daya juangnya yang tinggi. Nah, di mana sih biasanya teman-teman bisa mendapatkan informasi pekerjaan? Itu bisa di koran, bisa di kampus job fair, atau di perusahaan yang mengadakan job fair. Kemudian database, kemudian bisa di vendor perusahaan, kemudian bisa internal, misalnya dari teman, saudara, keluarga, ataupun bisa melalui internet seperti LinkedIn, kemudian job internet yang lain, misalnya juga Facebook, atau mungkin Twitter, karena di sana mereka juga menyediakan informasi lowongan pekerjaan. Kemudian proses rekrutmen itu sendiri terdiri dari yang pertama dibukanya lowongan pekerjaan. Setelah terbukanya lowongan pekerjaan akan ada seleksi administrasi. Selesai seleksi administrasi akan ada wawancara awal. Kemudian setelah wawancara awal
biasanya akan ada psikotes. Tapi ini tergantung ya, tergantung dari beberapa perusahaan. Perusahaan memiliki uh, uh, pengaturannya sendiri di dalam proses rekrutmen ini. Ada yang sesudah wawancara awal langsung psikotes, ada juga yang sesudah psikotes langsung medical check up tanpa adanya wawancara user, seperti itu. Tapi di sini saya mencantumkannya setelah wawancara awal, maka biasanya akan dilanjutkan dengan psikotes. Setelah tahap psikotes lulus, maka akan dilanjutkan dengan wawancara dengan user, atau mungkin direksi, atau mungkin pimpinan yang paling tertinggi. Setelah lolos lagi, maka akan ada medical check up. Setelah medical check up atau tes kesehatan, teman-teman lolos, maka akan dilanjutkan dengan tanda tangan kontrak, seperti itu. Nah, kita lanjut, tipe-tipe interviewer, itu ada 5. Ini yang saya dapat dari internet. Yang pertama, tipe interrogator. Pewawancara ini cenderung seperti sedang menginterogasi dengan gaya bertanya tegas dan singkat. Nada bicara dan gerak-geriknya juga terasa mengintimidasi. Kemudian ada juga tipe bro sis. Wawancara ini ramah luar biasa, layaknya teman yang bisa menyapa, "Hai bro." Begitu masuk ruangan, senyumnya langsung mengembang, dan sesi wawancara kadangkala disisipi obrolan ringan atau bahkan hanya terkesan seperti berbicara biasa. Kemudian ada tipe penguji. Pewawancara ini tergolong teliti dan sering memberi pertanyaan rumit dan studi kasus, ingin memastikan kredibilitas dan keahlian Anda sesuai dengan yang tertera di CV. Kemudian ada juga tipe sesuai SOP, pertanyaan-pertanyaan familiar seperti sejenis, apa kelebihan Anda, apa kelemahan Anda, adalah jurus ampuh pewawancara yang 100% ikut aturan ini. Kemudian ada juga tipe interviewer yang tidak karuan, sering mengecek handphone atau email, bertanya tanpa benar-benar memperhatikan jawaban. Intinya, si pewawancara ini tampaknya tidak konsentrasi dan tidak menganggap sesi wawancara ini penting. Begitu. Kemudian persiapan menghadapi wawancara. Yang pertama adalah sebaiknya teman-teman pelajari perusahaan dan jabatan yang dilamar. Untuk pelajari perusahaan ini, teman-teman bisa cek di websitenya, atau mungkin di media sosialnya, seperti itu. Kemudian pahami jabatan yang akan dilamar. Misalnya teman-teman akan melamar dengan job admin. Maka teman-teman harus pahami dulu, sebagai admin itu kegiatannya apa saja sih, kemudian aktivitasnya apa aja, deadline-nya apa saja, seperti itu. Kemudian pastikan juga metode seleksi yang harus dilalui, waktu, tempat, perlengkapan yang harus dibawa. Misalnya diminta untuk membawa pulpen, pensil 2B, dan lain sebagainya. Kenakan busana yang formal dan rapi. Formal dan rapi ini seperti teman-teman menggunakan kemeja. Kalau bisa, gunakanlah kemeja atasan putih, bawahan hitam, dan hindari memakai celana jeans atau baju kaos juga, karena ini sangat tidak formal dan tidak profesional. Biasanya orang-orang yang menggunakan celana jeans dan baju kaos biasanya tidak akan saya lanjutkan untuk proses berikutnya. Tapi ini tergantung ya, tergantung dari beberapa HRD. Kemudian sesuai jabatan yang dilamar, sepatunya juga bersih. Bila harus memakai dasi, pastikan bentuk dan warnanya juga pas. Kemudian mungkin sepatunya juga disemir. Kalau yang cowok mungkin rambutnya juga kalau bisa diminyakin. Kalau yang perempuan mungkin kalau perlu rambutnya diikat rapi, yang tidak berhijab, yang berhijab, gunakanlah hijab yang sesuai warnanya dengan pakaiannya. Kemudian datanglah tepat waktu, paling lambat 15 menit sebelum waktu yang ditentukan. Karena ketika teman-teman telat di dalam sesi interview, itu juga akan mempengaruhi psikologis teman-teman sendiri. Misalnya teman-teman menjadi lebih khawatir karena datang telat, buru-buru, habis lari-lari, atau kehujanan di jalan. Itu akan mempengaruhi atau mengganggu konsentrasi teman-teman sendiri di saat dimulainya sesi interview. Kemudian persiapan kondisi fisik. Misalnya tidur yang cukup, sarapan dulu sebelum interview, kemudian mungkin harus ke toilet dulu sebelum diinterview. Jadi pastikan bahwa kondisi teman-teman itu saat itu memang siap untuk melaksanakan interview. Percaya diri,
sopan dan ramah, kemudian jujur dan terbukalah dalam menjawab setiap pertanyaan. Jangan ragu untuk memberikan ide atau usulan bila diminta, dan bertanyalah jika memang sesi bertanya diberikan. Hal ini akan menggambarkan bagaimana minat teman-teman terhadap perusahaan itu sendiri. Misalnya teman-teman ingin bertanya apakah tentang bisnis perusahaan tersebut, atau mungkin tentang job desk yang mungkin teman-teman belum pahami lebih lanjut, begitu. Kemudian selanjutnya adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah sangat mempengaruhi mood di dalam interview itu sendiri. Tersenyumlah saat bertemu dengan wawancara untuk menunjukkan keramahan teman-teman. Jaga ekspresi wajah selama proses wawancara. Dan ini juga tidak boleh berlebihan. Jadi, ketika teman-teman masuk dalam ruang interview dan teman-teman mulai untuk tersenyum, maka itu akan memberikan energi yang positif atau memberikan kesan yang positif terhadap si pewawancara. Dan ini berbeda ketika teman-teman masuk di dalam ruang interview, tapi teman-teman wajahnya cemberut, atau mungkin ngedumel seperti itu akan mempengaruhi. Kemudian jabatan tangan. Jadi ketika teman-teman masuk, ucapkan salam, senyum, kemudian jabat tangan. Perkenalkan Pak, saya Rahma. Seperti itu. Nah, lalu jika dipersilakan duduk, maka teman-teman silakan duduk. Nah, ini cara duduk ya. Yang pertama, ketika teman-teman menunggu di ruang tunggu sebelum interview, diharapkan untuk jangan menyilangkan kaki pada saat wawancara. Jangan membuat gerakan yang berlebihan saat duduk seperti menggoyang-goyangkan kursi, mengetok-ngetok meja, atau mungkin terlihat gelisah, geser ke kanan, geser ke kiri, seperti itu. Jangan juga bertopang dagu, tapi duduklah dengan posisi yang tegak. Disarankan untuk meletakkan telapak tangan pada paha dengan posisi telapak tangan tertutup namun tetap santai. Jadi intinya sih teman-teman pada saat mau interview itu relax, kemudian santai, sopan, dan dijaga postur tubuhnya. Begitu. Kita lanjut. Kemudian pandangan mata. Tatap mata pewawancara saat dia bertanya dan saat Anda menjawab pertanyaan. Jadi hindari ketika teman-teman ditanya atau ketika teman-teman menjawab, tapi teman-teman malah melihat ke kanan, ke kiri, ke samping. Itu terlihat bahwa teman-teman tidak fokus. Jadi fokuslah pada apa yang disampaikan oleh si interviewer. Dan jangan terlalu sering memalingkan pandangan. Kemudian gerakan tangan, sebaiknya teman-teman menggunakan gerakan tangan sewajarnya ketika menjawab pertanyaan untuk lebih memperjelaskan deskripsi jawaban. Sebenarnya boleh saja jika teman-teman banyak melakukan gerakan tangan, mungkin karena teman-teman tipikal orang yang ekspresif, tapi mungkin akan lebih baik jika jangan terlalu sering menggerakkan tangan. Jadi cukup seadanya saja. Kemudian teman-teman harus memperhatikan yang pertama, suara. Apakah suara teman-teman bisa didengar oleh si interviewer? Kemudian berikanlah suara yang tegas dan jelas. Berbicara dengan tempo yang sedang, tidak terlalu cepat, dan hindari juga jeda yang terlalu lama. Misalnya ketika teman-teman ditanya, ceritakan tentang dirimu. Lalu teman-teman menjawab, nama saya Rahma, saya anak pertama, hindari seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau bisa sehari sebelum interview, berlatihlah terlebih dahulu, melihat ke cermin, teman-teman bisa experience di depan cermin, mencoba berlatih, atau mungkin panggil saudaranya atau anggota keluarganya untuk menilai bagaimana cara teman-teman menjawab, apakah ada yang perlu dikoreksi, apakah ada yang perlu diulangi, seperti itu. Kemudian, hindari juga pengulangan kata seperti yang tadi. Saya seperti itu, jadi kalau bisa dihindari. Kemudian komunikasi. Sebaiknya teman-teman menggunakan bahasa yang formal dan santun ketika memperkenalkan diri dengan lengkap. Dan gunakan kata saya sebagai kata ganti diri. Bukan gue, lu, tapi saya. Bukan juga aku. Perkenalkan, nama saya Rahma, saya alumni Universitas Esa Unggul, angkatan 2012. Seperti itu. Jadi gunakan kata ganti saya.
Kemudian perhatikan juga isi pertanyaan oleh pewawancara. Jawab pertanyaan dengan jelas sesuai inti yang ditanyakan. Lalu penguasaan materi. Penguasaan materi ini menunjukkan rasa percaya diri Anda dalam memahami bisnis perusahaan yang dilamar. Jadi pelajarilah website-nya terlebih dahulu atau media sosialnya. Jadi agar teman-teman mempunyai gambaran, oh ternyata perusahaan ini bergerak di bidang ini, aktivitasnya seperti ini, kegiatannya seperti ini. Jadi kuasailah materinya. Pahami tugas dan tanggung jawab posisi yang dilamar juga. Biasanya kan ketika teman-teman melamar, contohnya dengan jabatan teller, maka teman-teman bisa mencari di internet. Teller itu aktivitasnya dan job desk-nya apa saja. Itu bisa di-searching terlebih dahulu. Dan bertanyalah ketika sesi bertanya diberikan. Jika ada yang kurang dipahami terkait perusahaan atau jabatan yang dilamar, sebaiknya memang teman-teman bertanya. Begitu. Kemudian kita lanjut, pertanyaan yang paling sering muncul saat wawancara dengan HRD atau user, apa saja sih? Yang pertama, ceritakan tentang diri Anda. Sebenarnya ini simple. Ini bisa dimulai dengan beberapa pencapaian atau prestasi terbaik dan pengalaman diri kamu yang terbaik, misalnya pendidikan formal, pendidikan informal, organisasi, atau pengalaman pekerjaan sebelumnya. Ceritakan dengan santai, jangan terlalu kaku. Jadi relax saja ketika menceritakan tentang diri. Kemudian selanjutnya, apa kelebihan dan kelemahan yang Anda miliki? Sebenarnya, tujuan dari pertanyaan ini adalah bukan untuk menilai kelebihan atau kelemahan Anda, tapi kami ingin melihat seberapa jujurnya Anda dalam mengenal diri sendiri. Jadi kami ingin melihat apakah Anda benar-benar mengenal diri Anda atau tidak. Dalam menjawab pertanyaan ini disarankan mampu menjawab masing-masing 3 kelebihan dan 3 kelemahan. Dan di samping itu, tidak diperkenankan atau tidak disarankan untuk menjawab saya tidak memiliki kekurangan apapun. Ini sangat tidak disarankan. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa rencanamu untuk beberapa tahun ke depan? Pada dasarnya pertanyaan ini muncul karena kita perusahaan ingin mendapatkan karyawan yang memiliki visi ke depannya, yang mampu untuk menjadi karyawan yang baik ke depannya, ataukah teman-teman tidak memiliki target. Jadi kita ingin melihat apakah kandidat ini memiliki semangat yang tinggi dalam bekerja, kemudian motivasinya seperti apa, apakah dia memiliki target ke depannya. Karena hal itu akan mempengaruhi turnover-nya perusahaan. Ketika seseorang tidak memiliki motivasi di dalam bekerja, maka kandidat tersebut akan cenderung lebih mudah untuk mengundurkan diri. Dan itu akan mengganggu proses bisnis yang ada di perusahaan seperti itu. Karena kita pastinya di perusahaan ingin mencari kandidat yang loyal, motivasi bekerjanya tinggi, kemudian pencapaian targetnya juga baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa rencanamu untuk beberapa tahun, alasan untuk merekrut Anda. Nah, sebaiknya beri jawaban yang mencakup 3 hal, bahwa kamu bukan hanya bekerja, tapi bisa menghasilkan yang terbaik, kemudian kamu bisa dengan mudah beradaptasi dengan tim dan budaya kerja yang ada di perusahaan, serta berikanlah alasan mengapa kamu kandidat yang terbaik dibandingkan kandidat yang lainnya. Jadi, kalau bisa, sampaikanlah sejujurnya apa kemampuan dan bakat yang kamu miliki. Lalu selanjutnya, pertanyaannya adalah seberapa baik Anda mengenal perusahaan ini. Pertanyaan ini biasanya muncul karena HRD ingin mengetahui sejauh mana pelamar mengetahui profil dan produk perusahaan. Seperti yang tadi saya katakan, apakah kamu sudah searching dulu di website perusahaan tersebut, membuka media sosialnya, dan minimal mengetahui sedikit tentang perusahaan tersebut. Jadi kita hanya ingin mengetahui
kamu sudah mencari tahu atau belum, dan kamu memiliki minat atau tidak di perusahaan kami. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yang paling sering, apa yang akan Anda lakukan ketika menghadapi masalah besar dalam pekerjaan? Kunci dari pertanyaan ini adalah Anda harus membuat analisa dan konsep terlebih dahulu sebagai dasar pembuatan kerangka berpikir dan alur kerja, dimulai dari analisa, kemudian perencanaan, hingga pemecahan masalah atau problem solving. Jadi, di dalam pertanyaan ini, HRD ingin melihat yang pertama making decision-nya teman-teman, kemudian problem solving-nya juga. Nah, pertanyaan yang paling bikin galau nih untuk fresh graduate, berapa gaji yang Anda harapkan untuk posisi ini? Jadi sebenarnya ada dua cara untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama versi fresh graduate, yang kedua versi profesional atau orang-orang yang berpengalaman. Perusahaan hanya ingin mengetahui berapa gaji yang diharapkan si pelamar. Apakah ada kesesuaian atau ada kesenjangan jarak yang terlalu jauh antara ekspektasi si pelamar dengan aturan si perusahaan. Misalnya, fresh graduate melamar untuk jabatan admin. Kemudian gaji yang ada di perusahaan, gaji yang berada di peraturan perusahaan untuk golongan admin misalnya adalah 3.500.000. Sedangkan ketika ditanya dengan pertanyaan ini, berapa gaji yang Anda harapkan untuk posisi ini? Teman-teman menjawab, saya mengharapkan gaji 8 juta, seperti itu. Maka ada kesenjangan yang terlalu jauh antara ekspektasi teman-teman dengan peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, sebaiknya untuk teman-teman fresh graduate, mungkin bisa dijawab dengan cara, terima kasih Bapak, saya berharap perusahaan ini dapat mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan saya untuk disesuaikan dengan gaji yang ditetapkan oleh perusahaan. Seperti itu. Karena yang pertama teman-teman untuk fresh graduate mungkin belum memiliki pengalaman kerja sama sekali, maka akan lebih baik jika teman-teman diminta untuk disesuaikan saja dengan peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, sedangkan untuk yang profesional atau yang memiliki pengalaman kerja sebelumnya, mungkin bisa dijawab dengan cara yang lebih realistis. Misalnya, terima kasih Bapak, saya berharap memperoleh gaji sebesar 8 juta, karena dengan pengalaman saya bekerja selama 3 tahun, saya mampu untuk melakukan ABC, kemudian saya juga mempunyai pengalaman di bidang ABC, dan saya berharap bahwa dengan gaji segitu sesuai dengan kompetensi yang saya berikan kepada perusahaan ini. Begitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya, 9 alasan kenapa pelamar fresh graduate sering ditolak. Yang pertama, meminta bayaran terlalu tinggi. Yang kedua, tidak menjunjung attitude, tidak sopan mungkin pada saat interview. Yang ketiga, tidak memiliki pengalaman organisasi atau magang atau volunteer atau mungkin kerja harian, kerja serabutan, tidak memiliki sama sekali. Kenapa? Kenapa pengalaman itu penting? Karena pengalaman itu akan menggambarkan pengetahuan kamu sejauh mana, bakat yang kamu miliki sejauh mana. Semakin banyak pengalaman kamu dalam bekerja atau berorganisasi, maka itu akan menggambarkan seberapa banyak informasi dan kemampuan yang kamu tahu atau miliki. Kemudian yang keempat, wawasan yang dimiliki tidak luas. Mungkin ini bisa dilihat pada saat interview, ketika teman-teman ditanya, mungkin ada banyak atau beberapa poin yang mungkin teman-teman skip atau lewati dan tidak bisa dijawab. Kemudian 5, tidak memiliki skill yang jelas. Yang keenam, surat lamaran tidak meyakinkan. Yang ketujuh, terlalu banyak bicara negatif tentang diri sendiri. Jadi diusahakan ketika melakukan interview, teman-teman harus optimis, yakin terhadap kemampuan dirinya sendiri. Yang kedelapan, kurangnya jaringan. Yang kesembilan, tidak memperhatikan persyaratan lowongan. Gitu. Kemudian selanjutnya, untuk menghadapi wawancara. Yang pertama, cari informasi selengkap mungkin tentang perusahaan, catat dengan teliti tanggal
pelaksanaannya, hari, jam, tempat pelaksanaan wawancara. Lebih baik bila sebelum hari H melihat lokasinya terlebih dahulu untuk menghindari misalnya tersesat, atau teman-teman berekspektasi dari Google Maps misalnya 30 menit, tetapi ternyata keesokan harinya terjadi macet, teman-teman tidak tahu jalur jalan tikusnya atau seperti apa. Jadi sebaiknya datang dulu untuk cek lokasi. Kemudian menjelang hari H, jaga kondisi fisik dan mental sebaik mungkin. Datang ke tempat lokasi lebih awal, 30 menit atau 15 menit sebelum jadwal. Kemudian jagalah kebersihan fisik, misalnya rambutnya cowok yang gondrong mungkin dicukur dulu, kumisnya dirapikan, kukunya dipotong, perhatikan kebersihan kulit wajah. Yang perempuan kalau bisa dandan, menggunakan make up, lipstick agar lebih fresh, menggunakan pakaian yang formal, rapi dan bersih, sikap sopan yang wajar, ekspresi juga ramah, berjalan menuju meja wawancara dengan langkah yang mantap, tidak lambat, tidak terburu-buru, tidak gegabah, pandangan mata tertuju kepada tempat yang dituju, kepala dan bahu tegak, dan berinisiatif untuk bersalaman dengan HRD. Duduk setelah dipersilahkan atau minta izin untuk duduk jika belum dipersilahkan. Jawab pertanyaan dengan jujur, jangan dibuat-buat, beri penjelasan yang cukup. Kemudian tampilkan hal-hal positif yang dimiliki tanpa memberi kesan sok atau pamer. Bila perlu, waktu untuk berpikir, katakan terus terang atau pakai trik bertanya balik. Pertanyaan tentang gaji atau jabatan, atau lokasi kerja, atau fasilitas yang diinginkan, jawab apa adanya, tapi perhatikan kemungkinan dipenuhi atau tidak oleh perusahaan atau instansi. Karena pada dasarnya, ketika perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang nasional, mereka pastinya akan mencantumkan di requirement tersebut bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau di seluruh wilayah perusahaan, seperti itu. Jadi ketika pada saat sesi interview, sebaiknya teman-teman sudah tahu bahwa bisa jadi teman-teman ditempatkan di kota tersebut, atau bisa jadi teman-teman dimutasi ke kota lainnya. Kemudian bila diberi kesempatan untuk bertanya, gunakan untuk memperoleh informasi penting tentang perusahaan atau instansi dan proses seleksi selanjutnya. Misalnya, teman-teman bertanya, mohon maaf Pak, jika saya boleh tahu, kapan kira-kira saya akan dihubungi kembali jika saya lolos di tahap interview ini. Nah, teman-teman bisa mengetahui, misalnya diberitahukan, di tanggal 15, selambat-lambatnya kami akan menghubungi kamu melalui via telepon. Usahakan nomor handphone yang selalu aktif. Jika memang tidak ada informasi dari perusahaan, maka bisa saja kamu tidak lolos, seperti itu. Pada akhir wawancara, berdiri tegak, bersalaman, ucapkan terima kasih, dan minta maaf atas kekurangan, dan kembalikan kursi pada tempatnya. Dan kalau bisa jangan meninggalkan sampah. Misalnya pada saat interview, teman-teman menggunakan mau makan permen atau apa, usahakan sampahnya dibawa kembali, begitu. Tapi kalau bisa sih, kalau selama interview, jangan sambil makan permen atau sambil ngunyah permen karet, itu sangat tidak disarankan. Kemudian selanjutnya psikotes tip. Ini adalah tips yang umum, karena yang namanya psikotes itu sifatnya rahasia dan memiliki kode etik. Jadi di dalam psikotes itu biasanya teman-teman akan menghadapi beberapa soal, ada yang berupa kalimat, gambar, tulisan, dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu akan dijelaskan terlebih dahulu, sehingga teman-teman bisa mengerjakannya dengan baik. Yang pertama, ikuti instruksi yang diberikan oleh pemegang psikotes, kerjakan apa yang diperintahkan saja, dan jangan mengerjakan apabila belum diperintahkan. Karena ada beberapa lembar soal yang ketika teman-teman kerjakan terlebih dahulu sebelum waktunya, maka itu akan ketahuan, akan terbaca hasilnya. Dan juga pada saat
si pelaksanaan psikotes mengatakan stop, namun teman-teman masih mengerjakan, di sana juga akan bisa terbaca hasilnya. Akan terlihat juga harusnya teman-teman sudah berhenti di bagian barisan ini, tapi teman-teman tetap melanjutkan. Hal itu akan berdampak dengan hasil psikotes teman-teman. Seperti misalnya, terlihatnya bahwa teman-teman tidak jujur dalam mengerjakan psikotes. Ketika diminta stop, tapi teman-teman tetap melanjutkan mengerjakan, berarti teman-teman bisa dikatakan tidak jujur. Seperti itu. Kemudian, bawalah perlengkapan yang diminta. Biasanya perlengkapan yang diminta itu seperti pulpen, usahakan bawalah pulpennya 2 atau 3, dan usahakan warnanya itu normal, warna hitam atau warna biru. Kemudian pensil 2B, biasanya ini untuk digunakan untuk tes grafis atau tes menggambar. Usahakan bawa 2 juga, lalu bawa peruncing pensil, dan mungkin yang lainnya. Di dalam beberapa psikotes, ada yang tidak menyarankan teman-teman menggunakan penghapus dan penggaris. Kemudian bertanyalah di saat sesi bertanya diberikan. Karena ketika pelaksanaan psikotes dimulai, maka waktunya juga akan dibatasi. Misalnya teman-teman mengerjakan tes IQ hanya 7 menit, ketika 7 menit itu dimulai, maka 7 menit itu tidak bisa di-pending atau di-stop. Ketika teman-teman bertanya, artinya teman-teman, ketika teman-teman bertanya di saat waktu pengerjaan sudah dimulai, maka teman-teman akan membuang waktu teman-teman dalam mengerjakan pelaksanaan psikotes itu tersendiri. Intinya, ketika melaksanakan psikotes, jawablah sebisa mungkin, jujur, kemudian tidur yang cukup, konsentrasi, fokus, ikuti instruksi, kerjakanlah apa yang diperintahkan, dan biasanya karena bekerja dalam suatu kelompok, misalnya dalam pelaksanaan psikotes ada 10 orang, memulainya di saat yang bersamaan dan selesai pun di saat yang bersamaan juga. Kurang lebih mungkin seperti itu tips dari saya dalam pelaksanaan, dalam persiapan menghadapi dunia kerja ini. Mungkin sekian informasi yang dapat saya berikan. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin selanjutnya akan saya kembalikan kepada host-nya untuk sesi bertanya. Terima kasih.